Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pelajari bersama tentang permasalahan organisasi dan manajerial dalam pelayanan kebidanan. Kita perlu tahu terlebih dahulu tentang apa itu masalah. Masalah adalah adanya kesenjangan antara teori dengan fakta empiris atau adanya kesenjangan antara yang ditetapkan dengan kenyataan implementasi. Masalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang harus diselesaikan atau dipecahkan. Bisa juga dianggap sebagai sesuatu yang memerlukan jawaban. Apabila tidak segera dijawab, maka akan menimbulkan risiko. Masalah juga diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat menghambat tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Selain kita mengetahui beberapa pengertian masalah tadi, kita juga perlu tentang pendapat dari para ahli tentang apa itu masalah. Menurut Dorothy Craig, masalah adalah situasi dan kondisi yang tidak diinginkan. Sedangkan Isman Shah Effendi menyatakan bahwa masalah adalah pelajaran ketika kita sadar sebagai kesadaran jiwa. Udoyo menyatakan bahwa masalah adalah pertanyaan yang tidak menemukan jawaban. Sedangkan Abdul Khalil menyatakan bahwa masalah adalah bagian kecil dari kehidupan yang bersumber dari diri sendiri atau orang lain. Sedangkan Richard Gerson menyatakan bahwa masalah adalah tempat terbaik untuk melatih diri, sehingga hati kita menjadi terbuka. James Toner berpendapat bahwa masalah adalah situasi yang menghambat organisasi untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Prayudi Atmosudirjo menyatakan bahwa masalah adalah sesuatu yang menyimpang dari apa yang diharapkan, sehingga menjadi rintangan menuju tercapainya tujuan. Roger Kaufman menyatakan bahwa masalah adalah kesenjangan antara hasil yang dicapai dengan yang diharapkan. Nah, setelah kita tahu pengertian masalah, kita juga perlu tahu tentang apa itu manajemen. Nah, manajemen merupakan satu bagian dari bagaimana organisasi itu mencapai satu tujuan. Untuk mencapai satu tujuan, maka satu organisasi memerlukan satu pengaturan atau manajemen. Manajemen juga diartikan sebagai proses cara-cara mencapai tujuan atau kolektivitas orang yang melakukan aktivitas manajemen. Manajemen juga disebut sebagai suatu seni dan ilmu untuk mencapai tujuan. Nah, setelah kita tahu tentang apa itu masalah dan apa itu manajemen dalam organisasi, maka kita perlu tahu tentang apa saja masalah yang umum terjadi dalam organisasi. Ada 5 masalah yang umum terjadi di organisasi. Yang pertama adalah tidak adanya arah yang jelas. Jadi, satu organisasi mungkin belum punya tujuan yang jelas, sehingga arah dari organisasi tersebut belum bisa dicapai.
Kemudian yang kedua, masalah yang sering terjadi adalah kesulitan dalam memadukan berbagai kepribadian untuk menjadi tim yang kohesif dan terpadu. Di dalam satu organisasi tentunya ada beberapa orang yang ada di sana dengan kepribadian, cara pandang yang berbeda-beda sehingga organisasi tersebut mengalami satu kesulitan untuk memadukan cara pandang, idealisme dalam mencapai tujuan bersama. Masalah yang sering terjadi juga adalah adanya kegagalan untuk mengembangkan kompetensi dan perilaku utama, di mana dalam organisasi tersebut memiliki tujuan, namun belum bisa dikembangkan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Masalah keempat yaitu komunikasi dan umpan balik yang buruk. Nah, di dalam satu organisasi, hal seperti ini umum terjadi karena antara individu di dalam organisasi memiliki karakteristik yang berbeda, cara komunikasi yang berbeda, sehingga mungkin saja terjadi permasalahan dalam hal komunikasi dan umpan balik yang buruk. Yang kelima adalah kurangnya kesadaran. Di dalam berorganisasi mungkin ada individu yang kurang kesadaran untuk bersama-sama mencapai tujuan dari organisasi. Nah, ini adalah masalah-masalah yang umum terjadi di dalam organisasi. Masalah organisasi itu biasanya berawal dari situasi atau kondisi organisasi, di mana di dalamnya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, ada struktur organisasi, ada job description, manajemennya, ada bagaimana administrasi dan keuangan, hubungan intern dan ekstern, baik di dalam maupun di luar organisasi tersebut. Sehingga dari situasi kondisi organisasi ini bisa dilakukan satu identifikasi masalah yang terjadi, kemudian akan diklasifikasikan dan dirumuskan masalahnya. Untuk selanjutnya bisa dilakukan satu pengembangan atau alternatif solusinya untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di dalam satu organisasi. Kita mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah yang timbul di dalam satu organisasi. Identifikasi masalah merupakan indikator untuk melihat masalah yang ada di dalam organisasi. Indikator yang pertama adalah masukan atau kritik dari orang lain. Apabila ada kritik dari orang lain, memungkinkan bahwa dalam organisasi tersebut mengalami satu masalah. Kemudian yang kedua adalah penyimpangan kinerja. Jika ditemukan satu penyimpangan kinerja, artinya di dalam organisasi tersebut sedang ada masalah. Dan yang terakhir adalah respon dari lingkungan. Apabila ada respon dalam bentuk apapun dari lingkungan yang sifatnya negatif, itu menunjukkan bahwa di dalam organisasi tersebut mengalami satu masalah. Nah, jenis masalah yang ada apa saja? Ada masalah yang sederhana atau simple problem, dan ada masalah yang rumit atau kompleks problem. Masalah yang sederhana cirinya adalah berskala kecil, berdiri sendiri, tidak mengandung konsekuensi besar, pemecahannya tidak memerlukan pemikiran yang luas dan mendalam. Kemudian untuk masalah yang sederhana,
Skopnya ini pemecahan masalah bisa dilakukan secara individual. Tidak perlu melibatkan satu kelompok besar ya. Nah, biasanya teknik yang digunakan yaitu atas dasar intuisi, pengalaman, kebiasaan, dan wewenang yang melekat pada jabatan. Karena ini memang skalanya kecil sehingga cukup diatasi oleh individu berdasarkan pengalaman atau intuisi dan wewenang individu yang ada di dalam organisasi tersebut. Sedangkan masalah yang rumit atau kompleks problem cirinya adalah berskala besar, tidak berdiri sendiri, biasanya ini masalahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang lain dan mengandung konsekuensi yang besar. Permasalahan ini jika tidak diatasi akan menyebabkan masalah-masalah yang lebih besar. Sehingga pemikiran yang tajam dan analitis itu diperlukan dalam pemecahan masalahnya. Skop untuk masalah yang rumit ini, pemecahan masalahnya harus dilakukan secara kelompok, melibatkan pimpinan dan segenap staf yang ada di dalam organisasi tersebut. Jenis masalah yang rumit ini biasanya bisa masalah yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Baik, setelah kita mengetahui tentang jenis masalah, kita juga perlu tahu tentang tipe masalah. Yang pertama adalah masalah terstruktur, yaitu masalah yang jelas faktor penyebabnya, biasanya rutin dan seringkali terjadi masalah ini. Misalnya masalah perizinan atau masalah pembayaran. Ini masalah-masalah biasanya sering terjadi karena mungkin persyaratan-persyaratan perizinan yang masih kurang. Dan untuk masalah yang terstruktur ini, sifat pengambilan keputusannya relatif mudah dan cepat. Yang kedua adalah masalah yang tidak terstruktur, yaitu penyimpangan dari masalah organisasi yang umum dan ini tidak rutin sehingga konsekuensinya pun tidak jelas. Faktor penyebabnya juga tidak jelas. Oleh karena itu, pengambilan keputusannya relatif sulit dan lama. Kemudian yang ketiga, tipe masalah yang untuk menghadapi krisis ya. Masalah yang datang tanpa diduga-duga biasanya bersifat menghancurkan jika tidak segera ditangani. Ini ada 3 tipe masalah selain 2 jenis masalah yang sebelumnya kita pelajari. Oke, nah untuk masalah pelayanan kebidanan, biasanya yang terjadi adalah karena terkotak-kotaknya pelayanan kesehatan atau fragmented health service. Ini artinya adalah bahwa pelayanan kesehatan belum terpadu. Misalnya saja apabila ada ibu hamil yang datang ke fasilitas kesehatan, datang ke satu poli, belum tentu bisa mendapatkan pelayanan menyeluruh sesuai dengan kebutuhannya. Ibu hamil dengan penyakit jantung misalnya, tidak hanya cukup mendapatkan pelayanan di poli KIA, tetapi juga harus mendatangi poli penyakit dalam. Ini artinya belum ada keterpaduan ya di dalam satu pelayanan kesehatan di satu tempat. Oleh karena itu perlu adanya satu upaya untuk memadukan pelayanan ini supaya
Hal ini bisa membantu ibu hamil mendapatkan pelayanan yang paripurna. Permasalahan yang lain misalnya karena berbagai setting dan tatanan pelayanan kebidanan. Misalnya untuk pelayanan primer, ada permasalahan keterbatasan fasilitas karena ketersediaan sarana prasarana yang belum lengkap misalnya. Untuk pelayanan yang sekunder, misalnya belum tersedia tenaga-tenaga ahli meskipun sudah menjadi fasilitas pelayanan sekunder. Misalnya untuk fasilitas pelayanan tersier sudah terkait dengan tingkat kepuasan klien, mungkin fasilitas atau sarana untuk meningkatkan kepuasan klien belum terpenuhi. Nah, selain itu juga ada perubahan sifat pelayanan kesehatan dengan adanya perkembangan teknologi dan perkembangan zaman. Misalnya saja, hubungan bidan dan klien saat ini berbeda dengan beberapa tahun yang lalu, karena saat ini klien sudah mendapatkan dengan mudah informasi kesehatan, baik melalui media cetak maupun elektronik atau internet, sehingga model hubungannya bukan lagi dengan cara memberikan nasihat, anjuran, atau saran, tetapi saat ini adalah dibangun komunikasi dan konseling, karena klien juga bisa menjadi sumber informasi dan pengambil keputusan. Terkait dengan pembiayaan, saat ini sudah berkembang pola-pola pembiayaan dengan menggunakan BPJS, sehingga tidak ada masalah dalam hal pembiayaan bagi para peserta BPJS misalnya, berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya. Harapan klien terhadap pelayanan saat ini juga semakin meningkat, kepuasan klien juga semakin meningkat, dan kebutuhan untuk memenuhi kepuasan klien ini juga meningkat. Keterbukaan informasi saat ini sangat mudah untuk diakses dengan adanya digitalisasi dan teknologi informasi maupun terapi juga sangat berkembang pesat. Ini menunjukkan bahwa banyak sekali inovasi pelayanan yang sudah berkembang saat ini, sehingga sifat-sifat pelayanan kesehatan sudah mulai berubah dan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, oleh karena itu hal-hal ini mungkin akan menjadi masalah bagi tenaga kesehatan yang belum menyadari tuntutan dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman. Masih ada tenaga kesehatan atau bidan yang belum menguasai teknologi dan mengikuti perkembangan digitalisasi ini. Ini perlu dilakukan satu upaya untuk memecahkan masalah. Nah, setelah kita mengetahui identifikasi masalah, kita perlu mengklasifikasikan masalah-masalah yang timbul di dalam satu organisasi. Pengklasifikasian masalah ini bisa berdasarkan sumber masalah dan berdasarkan skala prioritas masalah. Berdasarkan sumber masalah, ada sumber masalah dari dalam organisasi atau internal, kemudian ada juga sumber masalah dari luar organisasi atau eksternal. Misalnya adanya perubahan peraturan, kewenangan dari para peserta di dalam organisasi atau anggota organisasi. Di dalam masalah internal mungkin kompetensi dari anggota organisasi yang belum terpenuhi. Untuk skala prioritas masalah, maka masalah bisa diklasifikasikan sebagai masalah yang penting,
masalah yang kurang penting, dan masalah yang tidak penting. Semua ini merupakan masalah organisasi, baik masalah yang disebabkan dari dalam organisasi maupun luar organisasi, baik yang sifatnya penting, kurang penting, maupun tidak penting. Semua masalah harus diatasi, namun sebelumnya kita perlu merumuskan terlebih dahulu. Bagaimana cara merumuskan masalah? Kita perlu mendefinisikan masalah. Bagaimana kita mendefinisikan masalah yang baik? Yang pertama adalah kita harus bisa memisahkan antara fakta dan opini, ya. Data objektif juga harus dipisahkan dengan persepsi, karena persepsi sifatnya subjektif, sedangkan data objektif itu biasanya dari hasil satu pengamatan atau observasi. Kemudian, untuk mendefinisikan masalah yang baik, semua pihak yang terlibat harus diperlakukan sebagai sumber informasi. Jadi, informasi yang diperoleh akan semakin kaya dari berbagai macam sudut pandang, sehingga hasilnya adalah objektif. Kemudian masalah sebaiknya dinyatakan secara eksplisit untuk menghindari pembuatan definisi yang tidak jelas. Jadi harus eksplisit, jelas, siapapun yang membaca bisa memahaminya. Definisi masalah yang dibuat menyatakan adanya ketidaksesuaian antara standar dan harapan yang ditetapkan dan kenyataan yang ada. Ini harus jelas bahwa ada ketidaksesuaian, ya, antara standar dan harapan atau standar dan kenyataan. Kemudian definisi masalah yang dibuat harus menyatakan dengan jelas pihak yang terkait atau berkepentingan dengan terjadinya masalah. Definisi masalah bukanlah solusi yang samar. Misalnya, masalah yang kita hadapi adalah melatih staf yang lamban. Ini adalah contoh masalah yang samar, karena melatih staf yang lamban itu adalah solusi, bukan masalah. Jadi dalam mendefinisikan masalah harus jelas, tidak boleh samar, harus eksplisit, dan dibedakan antara data objektif dengan persepsi. Setelah kita mengidentifikasi masalah, mengklasifikasikan masalah, dan merumuskan masalah, maka selanjutnya adalah bagaimana kita melakukan satu pemecahan masalah. Pemecahan masalah itu adalah proses pemikiran dengan tujuan yang terarah untuk menemukan jalan keluar dari sebuah masalah yang dihadapi demi mencapai tujuan yang diinginkan. Bagaimana cara memecahkan masalah? Ada langkah-langkah metode pemecahan masalah atau problem solving methods. Yang pertama adalah mendefinisikan masalah, kemudian melakukan satu diagnosis, yang ketiga adalah memilih alternatif strategi yang tepat, dan yang keempat adalah mengevaluasi keberhasilan, baik evaluasi proses maupun evaluasi hasil dari pelaksanaan
alternatif strategi yang sudah dipilih. Selain metode ini, ada juga metode problem solving cycle atau siklus pemecahan masalah, mulai dari analisis situasi, mempelajari lebih luas dan dalam tentang kondisi yang ada untuk menemukan masalah, ya. Kemudian masalah yang ditemukan tadi diidentifikasi. Apakah masalah ini berasal dari dalam atau dari luar organisasi? Apakah sifatnya penting, kurang penting, atau tidak penting? Kemudian dari masalah yang ditemukan itu dipilih satu prioritas masalah, diurutkan mana yang harus diatasi terlebih dahulu. Kemudian ditetapkan tujuannya untuk mengatasi masalah, alternatif pemecahan masalahnya, dipilih mana yang paling mungkin untuk dilakukan. Kemudian disusunlah rencana operasional untuk melaksanakan alternatif pemecahan masalah yang dipilih. Selanjutnya, rencana tersebut dilaksanakan, pelaksanaan dan penggerakan. Setelah dilaksanakan pemecahan masalah itu, maka dilakukan monitoring yang dilanjutkan dengan controlling dan terakhir dilakukan satu evaluasi. Apakah masalah yang ditemukan sudah dapat diatasi atau belum? Apabila belum bisa diatasi, maka dilakukan analisis kembali dan begitu seterusnya mengikuti siklus pemecahan masalah. Model berikutnya adalah seperti ini. Kita ketahui bahwa dalam satu organisasi itu memiliki tujuan dan sasaran organisasi, di mana sasaran dan tujuan organisasi tersebut memiliki satu kriteria pelaksanaan kegiatan. Apakah sudah tercapai atau belum tujuan dari organisasi tersebut? Apabila belum tercapai, maka diidentifikasi permasalahan apa yang menyebabkan tujuan organisasi tersebut belum tercapai dan diambil 1, 2, 3, 4, 5 alternatif atau bisa lebih alternatif-alternatif yang akan dipilih untuk mengatasi masalah yang ada. Diambil satu keputusan untuk memilih satu alternatif yang baik. Setelah itu, alternatif yang terbaik tadi dilaksanakan untuk mengatasi masalah dan dievaluasi hasil pelaksanaan keputusan alternatif yang dipilih. Nah, dari hasil evaluasi digunakan sebagai umpan balik perbandingan dan pembetulan. Apabila ada masalah yang belum terselesaikan, maka dinilai kembali apakah ada kriteria-kriteria yang belum tercapai. Begitu seterusnya secara siklik dilakukan identifikasi masalah, pilihan alternatif, masalahnya diselesaikan dengan alternatif yang terbaik, dan seterusnya. Teknik pemecahan masalah yang lain adalah dengan 3 hal berikut. Yang pertama adalah curah pendapat atau brainstorming dan konsensus, kemudian penggunaan kriteria dan pembobotan, dan yang ketiga adalah teknik moderasi atau moderation technique. Nah, apa itu brainstorming? Brainstorming adalah suatu metode untuk menghasilkan ide, gagasan yang banyak
mengenai topik tertentu secara kreatif dan efisien. Penyampaian ide-ide ini dilakukan melalui proses yang bebas dari penilaian dan kritik. Jadi, siapa saja boleh berpendapat dan tidak boleh ditolak pendapatnya. Ini adalah prosesnya. Yang pertama, topik atau masalah dirumuskan dan ditulis dengan jelas. Selanjutnya, setiap anggota tim secara bergantian memberikan idenya. Tidak ada penilaian dan kritik. Semuanya boleh memberikan idenya. Ide yang disampaikan kemudian dituliskan pada papan tulis atau flip chart gitu ya, dengan huruf yang mudah dibaca. Kemudian proses penyampaian ide ini terus berlangsung sampai ide habis. Jadi semua anggota yang mengikuti brainstorming boleh mengajukan pendapat. Nah, setelah semua menyampaikan ide, maka jika perlu dilakukan satu klarifikasi atau penyederhanaan dan kombinasi. Misalnya ada pendapat-pendapat atau ide-ide yang hampir sama bisa dikombinasi atau disederhanakan atau digabung menjadi satu pendapat. Nah, apa keunggulan dari brainstorming? Yang pertama adalah ada spektrum pengetahuan yang lebih luas karena pendapat dari banyak orang dengan latar belakang pengetahuan yang berbeda-beda, maka spektrumnya akan lebih luas. Keunggulan kedua adalah pencarian alternatif keputusan lebih luas dan variatif. Karena semua anggota boleh berpendapat, maka keputusannya akan lebih variatif. Yang ketiga, adanya kerangka pandangan atau perspektif yang lebih lebar, tentu saja ya, karena semua berpendapat. Yang keempat, risiko keputusan ditanggung kelompok. Karena ini adalah pendapat bersama, maka apabila ada risiko dari keputusan yang diambil, akan menjadi tanggung jawab bersama. Dan yang terakhir, dapat terwujud kreativitas dan inovasi yang lebih luas karena adanya berbagai pandangan. Nah, ini adalah keunggulan dari brainstorming. Nah, lalu apa kelemahan brainstorming? Kelemahannya adalah memakan waktu dan biaya. Karena semua berpendapat, maka perlu waktu yang lebih lama untuk mendengarkan pendapat. Tentunya jika waktunya lebih lama, maka biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak. Ini kurang efisien ya brainstorming untuk mengambil keputusan. Biasanya keputusan kelompok bukan karena sepenuhnya keputusan kelompok, namun merupakan kompromi. Nah, ini kelemahan dari brainstorming. Dan tidak mencerminkan keputusan kelompok apabila hanya anggota yang dominan saja yang berpendapat. Nah, selain brainstorming ada cara pemecahan masalah dengan penggunaan kriteria, yaitu metode yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi dan memilih alternatif keputusan terbaik. Menggunakan kriteria dan bobot dengan angka-angka atau scoring, manfaat dari penggunaan kriteria ini adalah dapat mengurangi subjektivitas, sehingga penilaian dapat menjadi lebih objektif, serta dapat digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pemilihan alternatif proyek, pemilihan pegawai teladan, dan lain sebagainya. Proses
Pemecahan masalah menggunakan kriteria ini yang pertama adalah menentukan alternatif pilihannya apa saja. Kemudian ditentukan kriterianya apa ya. Misalnya kriterianya harus semuanya terstruktur misalnya ya. Kemudian nilainya berapa dari kriteria tersebut ditentukan. Kemudian setelah ditentukan kriterianya, ditentukan juga bobot setiap alternatif. Lalu dihitung antara nilai kriteria dikali bobot dan berapa jumlahnya. Nilai kali bobot yang tertinggi itulah alternatif pemecahan masalah yang harus dipilih untuk mengatasi masalah. Yang terakhir adalah teknik moderasi. Ini merupakan gabungan dari beberapa teknik, yaitu kompilasi. Apa itu kompilasi? Kompilasi adalah permasalahan pelayanan yang diidentifikasi sedetail mungkin dan sebanyak mungkin. Jadi, dikaji secara detail masalahnya ini apa gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan satu klasifikasi. Permasalahan dan atau faktor penyebab diklasifikasikan berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, oh ini adalah gabungan masalah-masalah kelembagaan, masalah SDM atau kebijakan, atau bisa juga diklasifikasikan berdasarkan kemudahan, ketepatan, kebersihan, kenyamanan, pelayanan, dan lain sebagainya. Tergantung mau diklasifikasikan menggunakan kriteria apa. Setelah diklasifikasikan, masalah-masalah tersebut diprioritasi, yaitu seluruh permasalahan yang telah dikompilasi dan diklasifikasi tidak mungkin dianalisis semuanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan prioritas dengan menggunakan biasanya sistem teli. Semakin banyak teli, maka semakin tinggi prioritas masalah untuk dianalisis faktor penyebab dan solusinya. Setelah itu, maka tahapan berikutnya adalah dilakukan validasi. Dari solusi yang ditawarkan akan diuji dengan menggunakan prinsip jika maka. Contohnya, jika solusi A ditawarkan, maka masalah B dapat diatasi dan seterusnya. Dilakukan tawar-menawar seperti itu ya. Jika logika yang ditawarkan dapat diterima, maka solusi yang ditawarkan akan dapat diterima pula atau reliable. Itu tadi macam-macam pemecahan masalah. Lalu apa sih manfaat memecahkan masalah? Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan keterampilan dalam memecahkan masalah. Yang kedua, manfaatnya adalah mengembangkan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, manfaatnya adalah untuk mengembangkan rasa ingin tahu lebih jauh, berpikir objektif, serta mandiri. Alternatif pemecahan masalah. Untuk alternatif pemecahan masalah akan kita bahas pada sesi selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton video ini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.